Panji Gumilang semakin ramai diperbincangkan, bukan karena prestasi atau gelar syekh yang disandangnya, melainkan soal ajaran yang diajarkannya di pondok pesantren Al-Zaitun itu diduga sesat atau menyimpang. Setelah hari demi hari dilewati, saksi-saksi pun dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Kini berbuah manis dan telah menemui titik terang. Panji Gumilang boleh saja merasa tidak bersalah, dan mencoba terus membela dirinya atas kasus-kasus yang kini silih berganti bermunculan. Tapi kali ini pihak kepolisian sudah menemukan 4 hal yang mengejutkan ini. Tapi sebelum kita membahas tuntas berita lengkapnya, ada baiknya kita semua berbuat kebaikan dengan cara bersedekah. Subscribe channel kami Elon Jeffrey. Semoga kalian semua yang sudah subscribe dilimpahkan rezekinya dan bahagia di dunia dan akhirat, amin. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menemukan adanya indikasi 4 pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Indikasi tersebut ditemukan setelah penyidik berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS bantuan operasional sekolah, hingga tindak pidana terkait pengelolaan zakat oleh saudara PG, kata Ramadan dalam konferensi pers, Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023. Selain itu, penyidik di Tipideksus juga telah meminta keterangan 3 orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana tersebut. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan 3 pejabat dari Kementerian Agama dan instansi terkait ihwal dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat. Penyidik belum tentukan nasib kasus TPPU Panji Gumilang. Sementara Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Wisnu Hermawan, mengatakan pihaknya akan memanggil 10 orang saksi dari Al-Zaitun dalam penyelidikan TPPU. Ia mengatakan saat ini penyidik sedang menyelidiki apakah kasus Panji Gumilang suatu tindak pidana atau bukan. Apabila ditemukan unsur pidana, maka penyidik akan menaikkannya ke tahap penyidikan. Minggu depan kami akan panggil kurang lebih 10 orang dari Al-Zaitun, kata Wisnu saat dihubungi, Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023. Namun demikian, Wisnu belum mengungkap tanggal pasti pemanggilan tersebut. Sebelumnya Wisnu mengatakan jajarannya sedang menganalisa rekening terkait Panji Gumilang untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurut Wisnu, analisa ini dilakukan sebelum di Tipideksus bergerak memanggil saksi-saksi. Tentunya kita analisis dulu sejumlah rekening yang ada Mas, baru pemanggilan saksi-saksi, kata Wisnu saat dihubungi, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023. Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir ratusan rekening milik Panji Gumilang. Berdasarkan penelusuran PPATK, Panji Gumilang memiliki total transaksi sekitar 15 triliun rupiah lebih dari 2007 hingga sekarang. Panji Gumilang sendiri memiliki 256 rekening yang terdiri atas rekening tabungan, deposito, serta rekening pinjaman. Adapun Pondok Pesantren Al-Zaitun memiliki 33 rekening dari periode 2011 hingga sekarang.